warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Wiana Nurhidayah. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selamat menyaksikan. Refleksi pembelajaran yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan beberapa pertanyaan berikut. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Seperti apa ya pembelajaran yang saya terapkan sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya terapkan masih berpusat pada guru atau teacher center. Pembelajaran masih banyak menggunakan metode ceramah. Selain itu, selama proses pembelajaran, motivasi dan keaktifan peserta didik masih kurang. Hal tersebut terlihat dari ketika guru memberikan pertanyaan, peserta didik masih enggan dalam menjawabnya. Selain itu, masih ada beberapa peserta didik yang merasa malas dalam mengikuti pembelajaran. Dalam rangkaian pembelajaran, saya sebagai guru juga masih merasa kurang memahami bagaimana karakteristik peserta didik saya. Setelah mempelajari pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya? Tentu saya mendapatkan banyak pembelajaran dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, antara lain terjadi perubahan pemikiran dari diri saya. Ternyata sumber belajar itu luas, bukan hanya dari guru saja. Dan pembelajaran haruslah berpusat pada peserta didik. Kita harus bisa membangun keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, yang tidak kalah penting dalam proses pembelajaran, kita sebagai seorang guru harus memahami bagaimana karakter peserta didik kita. Selain perubahan pemikiran, saya juga merasakan terjadi perubahan perilaku setelah saya mempelajari pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Antara lain, saya mencoba menerapkan pembelajaran inovatif dan juga saya memberikan kebebasan kepada peserta didik saya dalam bereksplorasi, dalam berpendapat, dan juga dalam berdiskusi. Selain itu, saya juga berusaha menciptakan suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan, sehingga peserta didik saya tidak mudah merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya juga berusaha menggali bakat dan minat peserta didik saya, serta menuntun mereka sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu, apa yang harus segera saya terapkan lebih baik agar proses pembelajaran saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang akan saya terapkan dan akan saya laksanakan antara lain menyusun pembelajaran yang inovatif dan menarik yang dapat melibatkan keaktifan peserta didik sehingga tercipta proses pembelajaran student center. Menerapkan merdeka belajar di mana dalam proses pembelajarannya mengkaitkan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Menanamkan karakter budi pekerti dalam pembelajaran dan dapat mengaplikasikannya dalam berperilaku di lingkungan sekitar. Menerapkan sistem among ing ngarsa sumtulodo ing madya mangonkarsa tutwuri handayani dalam proses pembelajaran. Dan yang tidak kalah penting, menuntun dan memberikan arahan dalam setiap tindakan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Menggali bakat dan minat peserta didik dengan penerapan ekstrakurikuler.
dapat disimpulkan bahwasanya sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menuntun dan mengarahkan peserta didik kita sesuai dengan kodratnya, memberikan kebebasan dalam bereksplorasi, memberikan pembelajaran yang menarik dan inovatif, dan tentunya bisa menjadi contoh dalam bertutur kata dan berperilaku sesuai dengan budi pekerti yang baik. Cukup sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Semoga bermanfaat. Salam bahagia dan semangat untuk guru-guru hebat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.